Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Pembina, itu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Soekardi, kemudian guru-guru kita semua yang sangat kami muliakan, kemudian yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu donatur yang masih tetap terus ingin agar supaya Zoom online Asy-Syifa ini mendapat anugerah dari Allah kemudahan, mendapat anugerah dari Allah kelancaran, dan semoga rizkinya yang didharma baktikan jadi rizki yang barokah. Kemudian juga kita jangan sangat berharap bahwa pengurus yang mengatur, yang mandegani ya pengajian Zoom online Asy-Syifa ini, semoga Allah memberikan anugerah kesabaran, ya keteguh pendirian, kemudian juga diparingi Allah sehat, diparingi Allah keselamatan semua, kemudahan, kemudian juga tidak terlupakan yang mendapat anugerah dari Allah, kemuliaan, ya kasih sayangnya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang masih tetap terus istiqomah untuk bisa mengikuti kajian ya dari guru-guru kita ini melalui pemancar Zoom online Asy-Syifa ya rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajiannya. Ya, ini bagian kedua nih. Sesuai dengan temanya, kita ingin melacak sejarah negeri Palestina. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak terlupakan juga apa saja yang terjadi. Nah, di sini kan. Jadi apa saja yang terjadi ada di negeri Palestina ini. Dan insya Allah itu mudah-mudahan untuk kajian yang kedua ini sudah selesai. Ya. Ketahuilah Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ya mengenai tanah yang diberkati, tanah yang dimuliakan Allah atau bumi yang dimuliakan Allah. Ya, pada waktu itu bumi yang dimuliakan Allah ini adalah tempat dilahirkannya nabi-nabi, termasuk juga Nabi Bani Israel. Jadi nama itu banyak Bapak Ibu. Kalau di dalam sejarah ada yang namanya itu Kan'an. Istilahnya begitu. Ada yang namanya itu Palestina. Kemudian juga ada istilah Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis itu ya. Jadi bait yang suci, rumah yang suci. Kemudian ada istilah di sana itu namanya Bethlehem, Baitul Lahm. Kemudian juga ada namanya Yerusalem. Jadi itu nama-nama itu rupanya juga disematkan. Ada yang namanya negeri ini, negeri yang diberkati Allah, yang dibarokai Allah ini. Di samping itu, kemarin sudah saya sampaikan bahwa awal mula negeri ini termasuk negeri di mana para nabi itu dilahirkan, kemudian dibangun oleh Allah ya atas izin Allah, termasuk pembangunan masjid yang kedua setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa.
Ya, kalau disebut di dalam Quran itu ada ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Begitu aja, ini saya bacakan aja. Ah, ya, ini termasuk pada negeri ini ada negeri di mana Allah menganugerahkan dibangunnya masjid namanya Masjidil Aqsa itu. Kemudian pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra, Isra ini Bapak Ibu, jadi Isra itu minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Rasulullah pernah singgah ada di masjid ini dan beliau didapuk menjadi imam sholat para nabi dan rasul. Ya. Bapak Ibu, itu termasuk kan bumi-bumi yang dipilih oleh Allah. Ya, bumi-bumi yang dipilih oleh Allah. Nah, Rasulullah juga pernah menyatakan, ya janganlah kalian bepergian kecuali kalian itu mampir, maksudnya singgah ada di Masjidil Haram, ada di Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Kemarin sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu mengenai masalah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan ya kajian kita ini ya sepanjang yang kita telusuri ya, di dalam Al-Qur'an itu ditemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 3 kata. Ya, yang pertama itu kata Bani Israel. Ya, di dalam Quran ya. Yang kedua ada ungkapan namanya kata Ahlul Kitab. Kemudian juga ungkapan kata Yahudi. Di dalam Quran juga ada ya. Waqalatil Yahud misalnya. Waqalatil Yahudu wan Nasara Uzairun ibnullah. Misalnya ada kata Yahud di situ. Oke, di samping kata Ahlul Kitab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepanjang para ulama tafsir ya yang kita ketahui ya mengatakan jika Allah itu menyebutkan dengan istilah Bani Israel, jadi istilahnya kan Bani Israel, maka yang dimaksud adalah Allah mengingatkan akan nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka yang dimaksud itu Bani Israel itu. Bahwa mereka adalah bangsa yang diunggulkan daripada bangsa-bangsa lainnya. Misalnya contoh, ya Bani Israel. Uzkuru nikmatallahi alaikum. Jadi di sini Allah memanggil kata Bani Israel yang ini yang diunggulkan oleh Allah bangsa ini. Itu nggih. Kemudian disebut juga di dalam Quran di samping ya Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa yang diunggulkan daripada umat-umat lainnya. Dan maka di samping itu Al-Quran juga dimaksudkan agar mereka itu selalu mengingat nasab mereka. Suaranya masuk Bu Wiwi, backgroundnya Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Allah, Bapak Ibu, mengingatkan bahwa Bani Israel itu adalah keturunan seorang nabi yang agung, yang mulia, ya, yang soleh. Siapa dia? Dialah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi ketika Allah itu misalnya menyampaikan kata Bani Israel itu di samping Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya, di samping juga Allah rupanya mengingatkan
juga nasab, keturunannya itu. Karena Bani Israel itu adalah keturunan dari seorang yang soleh, nabi yang soleh, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bapak Ibu, tetapi ada tetapinya nggih. Panjenengan kedah ingat, ketika Allah itu menyebut Bani Israel itu adalah tertuju untuk mengingatkan keturunannya, tetapi kata Israel ini dicatut gitu. Dicatut, dijadikan nama negara. Kan, dijadikan nama negara, namanya adalah negara Israel. Padahal isinya negara itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi yang dimaksud di dalam Al-Quran mengisyaratkan kecaman dari Allah. Sebenarnya kata Israel itu adalah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, sedangkan kata Yahudi itu adalah sebenarnya anaknya Nabi Yakub, Bapak Ibu. Ya, anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Kan, dan Yahuda itu adalah anak yang soleh. Cuma tidak jadi nabi aja lah. Karena Yahuda itu juga pernah menjadi raja. Pernah menjadi penguasa. Ya, seperti itu. Dan namanya ini rupanya dijadikan istilah sebagai nama agama. Lah, agamanya disebut Yahudi. Padahal ya, agama Yahudi itu agama yang kafir kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi itu Bapak Ibu semuanya agamanya Islam. Menuhankan Tuhan yang Esa. Menuhankan Tuhan Allah yang Esa. Tetapi seiring perjalanan waktu, kata Yahudi itu akhirnya dijadikan nama agama. Kata Yahudi dijadikan nama agama, padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang menginstruksikan kepada umat Bani Israel itu untuk beragama Yahudi. Jadi kata Yahudi itu Bapak Ibu bisa juga diistilahkan sebagai nama bangsa, ya. Tetapi ada yang mengistilahkan Yahudi itu nama agama. Nah, jadi bertumpuk itu istilahnya. Jadi sudah saya sampaikan begitu di dalam Al-Quran. Sedangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah memanggil kata ya ahlul kitab, ya ahlul kitab nih, maka yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan orang-orang yang beragama Nasrani. Sehingga Allah itu menyebut ahlul kitab. Padahal sebenarnya ya ahlul kitab itu adalah istilah yang disematkan kepada bangsa Israel, anak keturunan Yakub alaihissalam, dan yang disematkan juga anak keturunan Yahuda. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya keturunan ini ya adalah orang-orang yang pada saat itu iman kepada Allah, walaupun namanya itu Yahudi, tapi itu nama bangsa. Itu seperti Indonesia gini Bapak Ibu. Itu bangsa Indonesia itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama lainnya, itu kan? Seperti itu loh. Jadi itu sebutan-sebutan istilah. Jadi oleh karena itu, apakah sekarang masih ada, Pak? Ya, ahlul kitab itu. Apakah masih ada itu ahlul kitab itu? Jawabannya begini. Kata ahlul kitab itu masih ada. Istilahnya masih ada. Tetapi orangnya itu sudah kafir kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang. Istilah ahlul kitab itu masih ada sampai hari ini, akan tetapi orangnya itu sudah kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya,
mereka-mereka itu wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak mempertahankan ahlul kitab itu pada istilah Yahudi dan Nasrani. Itu Bapak Ibu yang dimaksud gitu. Pun ya, ini rupanya panjenengan agak bingung ya mencernanya. Tidak, insya Allah saya ulang ya. Ahlul kitab yang namanya Yahudi Nasrani itu sekarang masih ada istilah itu dalam Quran. Dulu pada waktu Nabi Muhammad belum diutus, itu ada yang disebut ahlul kitab yang soleh gitu. Mengikuti agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim. Nah, begitu Nabi Muhammad sudah diutus, itu mestinya kan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ternyata dia masih tetap mengikuti syariatnya nabi-nabi itu gitu. Maksudnya mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu itu. Dan itu disebut di dalam Quran. Nuwun sewu Pak Jandi. Pak Jandi. Iya, Pak Ustaz. Ya. Oke. Ini panjenengan buka Pak Ji. Suratipun ada di surat Al-Imran, Pak. Surat Al-Imran. Ini saya bukakan ya. Ya, ayatipun Pak Ji. Itu ayat yang ke-81, Pak. Monggo. Iya, Pak Ustaz. Ya, monggo Pak Ji. Saya bacakan ya. Oh, iya. Surat Al-Imran, Pak, ayat 81. Monggo, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul thumma ja'akum Saddiqul lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna qala a'aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu pada Nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini ya Allah memberitahukan kepada kita orang Muslim bahwa Allah itu pernah mengambil janji kepada para nabi. Jadi para nabi sejak mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu diambil janjinya oleh Allah. Apa isi perjanjiannya? Satu, wahai para nabi, kalau kamu sudah saya angkat jadi nabi, lalu kamu saya beri wahyu, lalu kamu sudah saya beri anugerah, yaitu hadis al-hikmah. Nanti jika ada nabi yang aku utus, kemudian, gitu, ada nabi kemudian yang aku utus, ya, yang membenarkan apa yang ada pada dirimu, maksudnya membenarkan kitabmu yang saya turunkan itu, yang aku turunkan itu kepadamu. Apakah kamu mau menerima kesaksian itu? Apakah kamu mau tunduk patuh ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi itu? Itu yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Akhirnya kemudian mereka bersedia. Naam ya Allah, kami setuju. Oh, lalu Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, hai para nabi, dan aku termasuk menjadi saksi bersamamu. Maksudnya gini Bapak Ibu, seandainya ada nabi yang masih hidup sekarang yang masih hidup ada, namanya Nabi Isa, masih hidup nih, diyakini masih hidup. Nabi Isa nanti akan pada waktu sudah dekat dari kiamat akan turun ke bumi ini. Kan gitu. Lalu pertanyaannya begini, apakah Nabi Isa itu melanjutkan syariatnya dia sendiri atau mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah Nabi Isa harus mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad kan? Nah ya kan? Ini nabinya Bapak Ibu yang diambil janjinya itu. Berarti umat-umatnya harus tunduk sama nabinya kan? Nah, tetapi sekarang tidak begitu. Misalnya Nabi Musa, ternyata dia tidak tunduk atau tidak ikut ajarannya Nabi Musa. Ya, dia tidak tunduk kepada ajarannya Nabi Isa. Dan kalau sekarang sudah diutus Nabi Muhammad itu mestinya mereka itu harus tunduk kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Itu. Lah sekarang enggak. Dia masih tetap mengikuti syariat Nabi Isa. Berarti dia kafir kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau dia misalnya masih tetap mengikuti syariat Nabi Musa, maka dia kafir kepada Nabi Muhammad juga gitu. Maka Bapak Ibu tegasnya begini, istilah ahlul kitab itu masih ada, tetapi orangnya itu sudah kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah disebut di dalam Al-Quran adalah Nun sewu saya katakan, kalau disebut dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu berarti kita ini an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Menurut ulama-ulama tafsir bahwa yang dimaksud maghdub sama dolin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tun. Saya lanjutkan kajiannya. Oleh karena itu, jika Allah itu menyebut kata Bani Israel, berarti Allah mengingatkan kepada orang yang Bani Israel itu harus eling bahwa Allah telah memberikan anugerah nikmat, kemudian juga Allah telah menganugerahkan anak keturunannya orang-orang yang soleh, gitu ya. Lalu Allah misalnya menggunakan kata ahlul kitab, maka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang sebangsa Yahudi dan Nasrani yang masih hidup sekarang. Nah, kemudian kalau Allah menggunakan kata istilah Yahud, maka itu adalah kecaman dari Allah bahwa sebenarnya itu bukan agama yang diinstruksikan oleh Allah, tetapi itu adalah agama yang menyalahi syariatnya para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini termasuk kajian kita itu tentang sejarah negeri Palestina dan apa yang terjadi sampai zaman nanti. Setelah Nabi Musa itu, ini saya lanjut ya karena kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini saya lanjutkan. Setelah Nabi Musa itu wafat, maka pucuk kepemimpinan itu kemudian dipegang oleh orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Jadi Yusha bin Nun ini Bapak Ibu termasuk muridnya Nabi Musa yang ketika itu mengikuti Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir. Ya, gitu ya. Kalau dalam ajaran agama itu dijelaskan ya. Dia adalah salah seorang sahabat karib Nabi Musa yang telah dipilih oleh Allah tadi ya. Nabi Yusha bersama dengan kaumnya ini berusaha, maksudnya Bapak Ibu, setelah Nabi Musa itu wafat, itu berusaha untuk memasuki dan menduduki negeri Palestina yang telah ditinggalkan oleh Nabi Yakub itu beserta keluarganya ya, para nabi yang pada saat itu. Ya. Sebelumnya gitu, atas perintah Allah, kaum Bani Israel itu untuk memasuki tanah yang dijanjikan itu.
Ya, jadi pada waktu Nabi Musa itu sudah wafat, kelanjutannya begitu kan, pojok pimpinan dipegang oleh Nabi Yusa bin Nun. Ya kan begitu, Nabi Yusa bin Nun. Nah, kemudian cita-citanya pada saat itu, Nabi Musa kan mengajak ya kaum Bani Israel ini untuk masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Akan tetapi mereka itu enggan, Bapak Ibu, tidak mau. Bahkan menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat itu, wis kamu berdua aja lah, Musa sama Harun berperanglah, aku tak duduk-duduk di sini aja, kan gitu Bapak Ibu yang kemarin sudah kita pelajari, kan gitu ya. Akan tetapi Bapak Ibu cita-cita itu akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Yusuf bin Nun ini untuk rupanya mengajak Bani Israel ini masuk ke dalam negeri yang dijanjikan itu. Jadi negeri yang dijanjikan itu adalah negeri Baitul Maqdis, atau ada istilah Palestina, macam-macam ya. Ada istilah Yerusalem, ada istilah Kan'an dan seterusnya. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, karena dia itu rupanya tidak mau tunduk ya kepada Nabi Musa itu, akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Dia rupanya berputar-putar ada di wilayah itu sampai mencapai 40 tahun lamanya. Jadi dia itu tersesat Bapak Ibu. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf bin Nun inilah lalu kemudian mengambil alih Palestina itu atau Baitul Maqdis itu. Dan alhamdulillah bisa ditaklukkan Bapak Ibu. Ngoten nggih? Akan tetapi itu juga tidak semuanya. Menurut ulama sejarah itu sebagian dari wilayah itu telah diambil alih oleh Yusuf bin Nun. Kemudian Yusa itu membagi-bagi tanah yang baru dikuasainya itu menjadi 12 bagian. Sesuai dengan jumlah suku bangsa Israel itu Bapak Ibu. Ya. Tetapi dari golongan Lewi, jadi Lewi itu adalah termasuk putranya Nabi Yakub yang berketurunan, itu tidak mendapat bagian karena mereka harus berada di tengah-tengah setiap suku untuk memimpin kaum Bani Israel dalam keagamaannya. Sebagaimana biasanya yang menjadi sifat dari Bani Israel. Memang apabila mendapat nikmat itu biasanya lupa Bapak Ibu Bani Israel itu. Ya. Meskipun masih berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi ajaran itu rupanya sudah tidak murni lagi pada waktu itu Bapak Ibu. Karena banyak dipengaruhi unsur-unsur kekafiran, termasuk penyembah berhala dan lain-lain. Jadi kitab Taurat itu Bapak Ibu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu pada waktu zamannya Yusuf bin Nun ini rupanya sudah tidak asli lagi. Jadi sudah banyak yang dirubah, sudah banyak yang dikurangi Bapak Ibu. Ngoten. Meskipun masih berpegang teguh pada ajaran yang dibawa Nabi Musa, tetapi rupanya ajaran itu sudah tidak murni lagi. Akhirnya terjadilah penyembahan terhadap berhala-berhala di kalangan Bani Israel itu. Tugas yang telah diemban oleh Yusa untuk mengantarkan kaum Bani Israel itu memasuki daerah Palestina dan membagi-bagi wilayah tersebut sesuai dengan jumlah suku itu. Kan ngeten? Ya, beliau memimpin Bani Israel itu selama 80 tahun. Yusa ini memang panjang umurnya. Karena Yusa ini wafat Bapak Ibu, kalau menurut sejarah itu usianya itu 110 tahun. Ngeten nggih? Setelah itu pemimpin itu beralih kepada Tolut. Jadi pemimpin Bani Israel yang posisinya ada di Baitul Maqdis itu dipimpin oleh seorang raja namanya Tolut. Masa kepemimpinannya antara tahun 1028 sebelum Masehi adalah raja pertama bagi bangsa Israel dan berhasil memperluas wilayah serta memperbaiki keadaan bangsa Israel itu. Ngoten Bapak Ibu, posisi ini masih tetap ada di Palestina itu. Ketika Tolut atau yang disebut Saul itu diangkat menjadi raja, Bani Israel sedang dalam keadaan teraniaya pada saat itu. Dan tertindas dari bangsa-bangsa lain yang bertetangga dengan mereka. Terutama dari bangsa Palestina yang namanya bangsa Amalikok. Dengan raja mereka yang terkenal gagah berani bernama Jalut atau Goliat gitu. Dalam perkelahian ya pasukan Tolut dengan pasukan Jalut, seorang prajurit dari pasukan Tolut itu berhasil membunuh Jalut
dan kemenangan berada di pihak bangsa Israel, yaitu prajurit tersebut bernama Daud. Inilah Bapak Ibu, ya, Nabi Daud alaihi salam, ya. Setelah Talut ini, semenjak itulah kebijakan dan kejujuran atau kebijaksanaan Daud ini lebih dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian setelah Raja Talut wafat, maka pojok kepemimpinan beralih ke tangan Daud sesuai dengan wasiat beliau. Selain berkedudukan sebagai raja bangsa Israel, dia juga diangkat Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, bangsa Israel pada masa pemerintahan Raja Daud ini mengalami masa kemajuan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan kemakmuran yang sangat didambakan oleh rakyat dari sejak lama. Kota Yerusalem dijadikan sebagai ibu kota pemerintahannya. Dan kerajaan itu semakin luas karena keberhasilannya dalam mengalahkan negara-negara di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini disebabkan kondisi politik negara tersebut tidak stabil sehingga mudahlah bagi Daud untuk memperluas kekuasaannya. Jadi banyak negara-negara yang belum stabil Bapak Ibu. Sehingga Nabi Daud ini ya memperluas kekuasaannya dan menegakkan kedaulatan pemerintahannya. Kerajaan ini berdiri dengan tegak Bapak Ibu selama 40 tahun lamanya. Oh, ngoten. Jadi Daud rupanya menjadi raja itu selama 40 tahun. Kemudian Nabi Daud alaihissalam wafat Bapak Ibu. Ya, wafat, ya. Dan itu dalam sejarah Nabi Daud ini diperkirakan itu 973 sebelum Masehi. Bapak Ibu, kemudian kerajaan diambil alih oleh putranya, yaitu Raja Sulaiman. Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Bapak Ibu. Pada masa ini Bani Israel berada di puncak kejayaannya yang belum juga pernah dialami sebelum dan sesudahnya. Jadi lebih memuncak lagi, ya, kesejahteraannya, keamanannya, kejayaannya. Beliau juga mendirikan, jadi di sini Bapak Ibu, mendirikan negeri khusus yang di situ disebut Baitul Maqdis. Itu menamakan itu Baitul Maqdis bagi umat Bani Israel yang lebih dikenal dengan namanya disebut Hekal Sulaiman. Masya Allah. Bapak Ibu, ya, jadi Hekal Sulaiman itu sebuah tempat Bapak Ibu yang khusus dipakai untuk ibadah. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, rupanya Nabi Sulaiman ini tidak cukup panjang usianya. Beliau hanya berusia 55 tahun saja. Nah, sebagaimana pada masa Nabi Daud, masa Nabi Sulaiman itu kerajaannya dalam keadaan maju pesat, aman dan makmur, rakyat sejahtera, dan penuh perasaan iman dan takwa, serta beribadah hanya kepada Allah. Akan tetapi pada akhir pemerintahnya, kerajaan Nabi Sulaiman ini tidak seluas pada masa ayahnya. Karena daerah sebelah barat Yordan sudah bukan menjadi wilayah kerajaan Bani Israel, dan banyak daerah yang dulunya takluk di bawah kekuasaan Daud, ayahnya, lalu berhasil melepaskan diri dari pemerintahan pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu. Bapak Ibu, setelah kurang lebih 40 tahun lamanya, ia menjadi raja dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dalam hal ini upacara para ulama sejarah tidak ada yang mengetahui hari atau tepatnya beliau wafat ini. Kemudian diteruskan oleh putranya, Bapak Ibu. Ini putranya Nabi Sulaiman yang bernama Rehabeam bin Sulaiman. Akan tetapi tidak lama kemudian, ya, dia rupanya mendirikan kerajaan Israel, melanjutkan kerajaan ayahnya. Akan tetapi Bapak Ibu, kerajaan ini rupanya pecah menjadi dua bagian pada waktu Rehabeam ini. Beliau rupanya mendapatkan sebelah selatan, ya, dan kerajaan ini diberi nama kerajaan Yahuda. Masya Allah, ini Bapak Ibu, di bawah pimpinan Rehabeam ini, ya, dengan ibu kotanya di Yerusalem. Jadi ibu kotanya Yerusalem. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masa pemerintahannya antara tahun 933 sebelum Masehi
Sedangkan kerajaan di sebelah utaranya diberi nama dengan kerajaan Israel. Sebagai rajanya adalah Yerobeam dari suku Efraim bin Yusuf. Jadi nenek ya. Jadi setelah Nabi Sulaiman ini rupanya kerajaan ini pecah Bapak Ibu. Yang satu itu adalah diwarisi oleh putranya namanya Rehabeam. Sedangkan yang satu juga Bapak Ibu itu dari keturunan Efraim bin Yusuf pada saat itu. Dan rupanya negeri ini rupanya pecah namanya. Ketika dipegang oleh Rehabeam, namanya adalah kerajaan Yahuda. Sedangkan karena pecah dipegang oleh Yerobeam, nama kerajaannya disebut kerajaan Israel. Yang posisinya berada di wilayah Palestina juga. Bagian utara ini maksudnya ya. Bapak Ibu, dengan ibu kotanya adalah ibu kota Shechem. Jadi ibu kotanya bukan ibu kota Bethlehem, bukan ibu kota Yerusalem Bapak Ibu. Tapi namanya ibu kota Shechem. Akan tetapi, walaupun kerajaan Yahuda itu lebih kecil, ya, daerah dan penduduknya dari kerajaan Israel, namun mereka memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah kerajaan Yahuda menguasai Palestina sebagai ibu kota pusaka Raja Daud. Ini keistimewaannya yang Yahuda, Bapak Ibu. Kemudian, Baitul Maqdis, pusaka Nabi Sulaiman, merupakan kiblat seluruh Bani Israel berada di daerah kerajaan itu. Kemudian ada istilah tabut. Tabut itu sebuah peti, Bapak Ibu. Tempat tersimpannya peninggalan Nabi Musa dan keluarganya. Seperti kitab Taurat, ya, kemudian lainnya yang pada saat itu ada di peti itu. Dan orang-orang itu, orang-orang kerajaan Israel ini merasa tenang jiwanya apabila sudah melihat tabut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang pernah diperingatkan oleh Nabi Musa, apabila mereka telah terang-terangan berbuat syirik dan fasik, maka hukuman Allah itu pasti ditimpakan kepada mereka. Maka kira-kira pada tahun 721 sebelum Masehi, itu datanglah bangsa Assyria menyerang kerajaan Israel yang berpusat di Samuria ini. Seluruh kota dan negeri mereka hancur, serta menawan raja terakhir pada saat itu rajanya, yaitu raja ya yang pada saat itu yang berkuasa adalah ini Bapak Ibu, raja yang namanya Raja Sargon II. Jadi diserang oleh Raja Sargon pada saat itu. Kemudian raja Israel pada itu namanya Husa bin Ailah, ya, diserang oleh Raja Sargon, kerajaan kekaisaran yang berpusat dahulu Sungai Tigris itu di Mesopotamia, Irak itu Bapak Ibu. Sedangkan pada tahun 608 sebelum Masehi, kerajaan Yahuda mengalami nasib yang tak beda jauh dengan kerajaan Israel, yaitu mendapat serangan dari Mesir. Sehingga kerajaan Yahuda takluk di bawah kekuasaan Mesir pada saat itu. Kemudian Mesir meneruskan serbuannya ke wilayah-wilayah kerajaan Israel yang waktu itu telah ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Dan siapa orang yang menyerang ini? Yaitu menyebabkan Nebukadnezar Raja Babylon yang berkuasa di negara Assyria menjadi murka dan menyerbu serta mengalahkan Raja Mesir yang berkuasa di wilayah kerajaan Israel itu. Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Lalu diteruskan penyerbuan itu di daerah kerajaan Yahuda. Membunuh raja yang terakhir di kerajaan Yahuda itu adalah Sidkiah bin Yoakim. Merampas semua harta bendanya dan memusnahkan kota Yerusalem serta penduduknya dibawa ke Babylon untuk dijadikan sebagai tawanan. Bapak Ibu, itulah Nebukadnezar yang pada saat itu menaklukkan yang namanya kerajaan Yahuda ini. Bapak Ibu, menurut ulama sejarah, maka hancurnya kerajaan Yahuda oleh Nebukadnezar terjadi pada tahun 580 sebelum Masehi, dan semenjak itu tamatlah riwayat kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel dari lembaran sejarah di muka bumi Palestina itu. Masya Allah. Kisro, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Bangsa Israel dan Yahuda ini menjadi budak buangan di Babilonia selama kurang lebih 70 tahun lamanya. Semenjak itu tanah Palestina ya itu boleh dikatakan telah kosong dari orang-orang bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Sampai saatnya datanglah bangsa Persia yang di bawah pimpinan Kaisar Sirus Agung berhasil menaklukkan waktu itu Yerusalem ini. Karena wilayah Babylon meliputi Syria dan Palestina pada waktu itu, maka wilayah ini pun dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Sirus, Bapak Ibu. Sirus Agung di bawah kekuasaan Babylon, lebih-lebih Assyria. Orang Yahudi mendapat perlakuan sangat kejam. Orang-orang Bani Israel mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Mereka tidak segan-segan membunuh dan menghancurkan Baitul Maqdis pada waktu itu. Subhanallah. Namun semenjak kekuasaan berada di tangan Sirus ini, orang-orang bangsa Yahudi ternyata juga masih diperbolehkan Bapak Ibu kembali ke tanah kelahirannya itu Palestina. Dan mereka membangun Baitullah atau Baitul Maqdis atau Hekal Sulaiman. Tempat ibadah suci yang merupakan simbol ketaatan dan kesyukuran atas karunia dan anugerah besar atas dirinya, yaitu terhadap Bani Israel. Hekal ini kemudian diyakini oleh orang-orang Israel sebagai simbol suci kejayaan mereka yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Di samping itu dia juga mengizinkan bangsa Yahudi itu untuk menghidupkan kembali peradaban dan agamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama penguasa Persia ini mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Palestina, namun hanya sebagian kecil saja yang mau kembali ke kampungnya, sedangkan sebagian lainnya enggan kembali ke Palestina. Mereka tetap memilih tinggal di tempat mereka, ya. Karena apa? Karena mereka rupanya sudah terpenuhi kehidupannya, finansialnya. Karena keadaan ini karena mereka telah merasakan dan menikmati kehidupan mewah serta perniagaan yang menguntungkan di daerah tersebut. Sedangkan apabila untuk kembali ke Palestina, berarti mereka kembali kepada kehidupan di padang pasir yang kering kerontang di sekeliling kota suci Baitul Maqdis itu. Bapak Ibu, adapun kembalinya sebagian bangsa Yahudi dari pembuangannya ke Palestina adalah kepulangan bangsa Yahudi, bukan kembalinya kerajaan Yahudi, Bapak Ibu. Sebab mereka sekarang telah menjadi suatu kelompok yang patuh kepada pemerintah Persia dan tunduk di bawah kekuasaan undang-undang menurut ulama sejarah lebih kurang 200 tahun lamanya. Bangsa Yahudi berada di bawah perlindungan kekuasaan bangsa Persia ini. Masya Allah. Kemudian kerajaan Persia akhirnya bisa juga ditaklukkan oleh Raja Iskandar Agung, Bapak Ibu, dari Makedonia melalui pertempuran yang menentukan di Arbela, yaitu Mesopotamia pada waktu itu. Pada saat itu penguasa Persia, ya pada saat itu rajanya namanya Darius, ya Pak, yang gugur akibat dibunuh oleh ofisir-ofisir dengan alasan mencegahnya untuk menyerah kepada Alexander. Wilayah Persia waktu itu meliputi Palestina sebagaimana diterangkan pada waktu penaklukan Babilonia. Maka Palestina juga menjadi wilayah taklukan. Alexander Agung meninggal dunia ya pada saat itu, Bapak Ibu, dan tidak ada yang menjadi penggantinya, Bapak Ibu, sama sekali. Sehingga Bapak Ibu kekuasaannya dibagi-bagi ya di antara para jenderalnya pada waktu itu. Selanjutnya banyak penjajahan Yunani direbut oleh kerajaan Mesir di antara Palestina dan bangsa Yahudinya, jatuh menjadi taklukan Mesir sampai tahun 198 sebelum Masehi. Dan diteruskan oleh Assyria yang berhasil merebut Palestina dari kerajaan Mesir serta menguasainya lebih kurang setengah abad lamanya. Tetapi kemudian terjadilah pemberontakan oleh kaum Makabi. Termasuk Makabi itu adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Dengan rajanya Aristobulus. Tidak sampai ke abad lamanya, 1 abad lamanya. Mereka menikmati kemerdekaan bangsanya. Kemudian kerajaan Makabi Yahudi itu jatuh ke tangan bangsa Romawi. Hal ini terjadi pada tahun
433 sebelum Masehi. Dan semenjak itu mereka tidak pernah lagi menikmati zaman kemerdekaan. Walaupun sudah dilakukan berbagai pemberontakan-pemberontakan terhadap bangsa Romawi. Akan tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bawah taklukan Imperium Romawi, orang Yahudi memperoleh penghidupan yang layak, mendapat kesempatan bekerja di bawah pemerintah Romawi. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi diperbolehkan untuk berpolitik dengan jalan mendukung pemerintah penjajah dan melemahkan bangsanya sendiri. Tetapi setelah mereka memperoleh kesempatan, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Ya, Bapak Ibu, sehingga sampai pada tahun 70 Masehi, pihak bangsa Yahudi melakukan pemberontakan secara total di Palestina melawan kekuasaan Romawi. Tetapi Romawi dengan dipimpin oleh Panglima Titus berhasil mematahkan perlawanan pihak Yahudi dengan cara yang sangat kejam. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kota Yerusalem menjadi porak-poranda, tempat peribadatan agama Yahudi, maksudnya Baitul Maqdis, yang dinamakan dengan Hekal Sulaiman, terkenal agung dan megah dan merupakan kiblat mereka dalam beribadah, dihancurkan rata dengan tanah hingga menjadi sebuah lapangan-lapangan terbuka sampai sekarang, serta mengusir penduduk Yahudi dari wilayah Palestina dan menjadikannya sebagai suatu bangsa yang tidak mempunyai tanah air. Ngoten Bapak Ibu. Semenjak kejadian itu, bangsa Yahudi tidak diperbolehkan menginjakkan kaki ke Palestina. Mereka melarikan diri ke berbagai penjuru, yakni ke dalam Imperium Persia, ke dalam wilayah pesisir Afrika Utara, semenanjung Liberia, semenanjung Italia, ke dalam wilayah Asia Kecil dan Makedonia, serta semenanjung Akasia dan Siprus. Sedangkan sebagian mereka menyebar ke arah selatan, ke dalam wilayah semenanjung Arabia, terutama dalam wilayah Yasrib, Madinah, dan sekitarnya. Di sini mereka lebih berkembang, sehingga berhasil mendirikan kota-kota, benteng-benteng Khaybar yang pada masa Nabi Muhammad dapat dikuasai oleh umat Islam pada waktu itu. Bapak Ibu, pada paruh kedua abad ke-19, kerinduan yang telah lama dirasakan oleh orang-orang Yahudi di diaspora ini untuk kembali ke wilayah nenek moyang mereka memuncak melalui gerakan nasionalisme yang disebut Zionisme. Tujuan Zionisme didorong oleh meningkatnya kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa dan Rusia. Orang-orang Yahudi yang berimigrasi bertemu dengan penduduk yang sebagian besar adalah orang Arab yang juga menganggap sebagai tanah leluhur mereka. Bapak Ibu, pada masa itulah tanah tersebut terdiri dari 3 wilayah administratif milik Kekaisaran Ottoman. Tidak ada yang disebut Palestina. Pada tahun 1917, tanah tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1923, dibentuklah Mandat Palestina yang juga mencakup negara Yordania saat ini. Penduduk Arab di sana menganggap diri mereka sendiri bukan sebagai orang Palestina dalam arti sebuah negara, melainkan sebagai orang Arab yang tinggal di Palestina. Masya Allah. Para pemimpin Zionis di wilayah Mandat Palestina berusaha keras untuk meningkatkan jumlah orang Yahudi untuk memperkuat klaim kemenangan atau kenegaraan. Tetapi pada tahun 1939, Inggris secara ketat membatasi imigrasi Yahudi, namun pada akhirnya proyek Zionis itu berhasil karena ketakutan global dalam terhadap peristiwa Holocaust. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi nomor 181 membagi wilayah tersebut menjadi negara Arab dan Yahudi yang merdeka. Resolusi tersebut langsung mendapat penolakan dari Arab. Pasukan paramiliter Palestina kemudian menyerang pemukiman Yahudi pada tahun 1948. Para pemimpin Zionis mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perang kemerdekaan negara Yahudi yang baru ini segera diserbu oleh tentara dari berbagai negara Arab.
bersama dengan para militan Palestina pada saat pertempuran berakhir pada tahun berikutnya. Palestina telah kehilangan hampir 4/5 dari jatah PBB. Tidak kurang dari 700.000 orang dari pihak mereka telah diusir dari rumah mereka tanpa hak untuk kembali hingga saat ini. Bagi warga Yahudi berisrael, peristiwa ini dikenal sebagai perang kemerdekaan. Bagi warga Palestina, peristiwa ini adalah Nakbah alias bencana. Masya Allah. Pada bulan November 1988, Dewan Nasional Palestina mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang diakui sebulan kemudian oleh Majelis Umum PBB. Sekitar 3/4 keanggotaan PBB sekarang menerima kenegaraan Palestina dengan status pengamat non-anggota. Meskipun beberapa kali berperang dengan negara-negara Arab dan kelompok sekutunya, Israel terus berkembang. Palestina juga telah berjuang untuk membangun pemerintahan yang fungsional dan stabilitas ekonomi. Dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel menangkis ancaman eksistensial yang sesungguhnya dengan menghalau kekuatan militer Arab yang sangat besar yang berkumpul di perbatasannya. Masya Allah. Perebutan Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza oleh Israel selama perang tersebut membuat warga Palestina berada di bawah berbagai bentuk pendudukan atau kontrol Israel yang menyakitkan. Bapak Ibu, sepanjang konflik Israel-Palestina, lebih banyak orang Palestina yang terbunuh dan terluka daripada orang Yahudi Israel. Sebagian besar karena kemampuan militer Israel yang lebih canggih. Ada juga karena strategi Hamas yang menempatkan pusat-pusat komando mereka di dalam wilayah-wilayah sipil. Warga Yahudi Israel telah mengalami 2 kali kekerasan pemberontakan Palestina, yaitu pada tahun 1987, kemudian tahun 2001. Upaya yang kedua merupakan gelombang bom bunuh diri dan penyergapan yang mematikan. Israel kemudian meresponnya dengan pembangunan perbatasan keamanan. Ini juga membantu menahan serangan teroris Palestina, tetapi sekaligus menambah penderitaan warga sipil Palestina, Bapak Ibu. Sejak tahun 1990 telah dilakukan beberapa kali upaya untuk menegosiasi solusi 2 negara. Akan tetapi semua gagal. Di bawah Perdana Menteri ternama Israel, Benyamin Netanyahu, pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat Yerusalem Timur dianggap ilegal. Di negara Israel sekarang telah digulirkan dan diajukan undang-undang Yahudi. Deklarasi kemerdekaan dengan rencana undang-undang dimaksud oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan telah mendapatkan persetujuan kabinet pada tanggal 23 November 2014. Dikatakan dalam rangka menegakkan hak individu semua warga negara Israel, khususnya Yahudi, padahal harus diakui bahwa sekitar 2 juta dari 8,2 juta jiwa warga negara Israel adalah terdiri dari orang-orang Arab Muslim Palestina. Masya Allah. Rencana undang-undang dimaksud mereka sebagai komunitas minoritas diasumsikan menjadi gelisah dan berada di ujung tanduk. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu akan diusir oleh pemerintahan Israel yang Yahudi itu tadi. Jika rencana undang-undang perubahan nama negara Israel menjadi negara Yahudi berhasil disahkan, maka rencana undang-undang yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan telah mendapatkan persetujuan kabinet bermaksud mengantarkan Yahudi sebagai bangsa dan agama memiliki semangat solidaritas baru di dunia internasional ini. Maka Bapak Ibu, nasib daripada Palestina maka akan hilang, ya, atau hak-haknya akan hilang, dan hak ini rupanya mempengaruhi negara Palestina ini akan terusir dari negaranya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pandangan ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kesempatan yang sangat berkah untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah menjadi ilmu, masukan ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.